dalam video kali ini akan saya jelaskan tentang rangkaian RLC. Jadi pembahasan masih dalam rangkaian arus dan tegangan bolak-balik. Sebelum ke rangkaian RLC, di mana rangkaian RLC adalah resistor, induktor, dan kapasitor. Kita mulai dengan rangkaian resistor dan kapasitor secara seri dari hulu. Nah, bentuknya seperti ini. Tidak ada rangkaian resistor dan kapasitor yang dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Dimana di sini ada resistor dengan hambatan R, kemudian kapasitor dengan reaktansi kapasitif Xc. Masih ingat Xc-nya adalah 1/omega C. Nah, di sini ada suatu grafik yang kita peroleh dari penggambaran di osiloskop. Mungkin seperti itu ya, mudahnya. Nah, di sini bisa kita deskripsikan dari grafik ini. Yang pertama, arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri sama besar. Ini pun kita peroleh dari hukum Ohm, bahwa kalau rangkaian seri di hukum Ohm itu adalah sama besar. Mungkin di sini juga tertera cuma satu aja ya. Kemudian arus listrik I itu mendahului 90 derajat terhadap tegangan kapasitor VC. Yang VC di sini adalah gambar yang garis ungu, kemudian I itu yang merah. Nah, di sini terlihat di titik tengah, garis tengah. Di posisi awal ini sudah di tengah si I. Tapi di di VC itu melewati posisi tengahnya tepat di sini. Ini adalah pi/2. Ya, semakin ke sana kan, waktunya ke sana, ternyata si VC belakangan melewati titik tengahnya, yang artinya di sini I-nya mendahului 90 derajat. Nih. Kemudian tidak terjadi perbedaan fase antara tegangan pada resistor atau kita sebut VR, R yang di sini di hijau, dengan arus listrik I. Nah, di sini tidak aja terjadi perbedaan fase. Artinya dari titik tengah mulainya sama. Ya, garis tengah mulainya sama. Kemudian tegangan pada kapasitor atau VC tertinggal 90 derajat terhadap arus listrik. Ya, ini tadi ya. Ternyata VC-nya belakangan menempati garis tengah. Nah, kemudian di sini akan ada yang namanya diagram fasor. Apa itu diagram fasor? Diagram untuk mempermudah melakukan operasi aljabar pada fungsi-fungsi trigonometri. Nah, dalam diagram fasor, sebuah fungsi trigonometri itu digambarkan sebagai sebuah vektor. Panjang vektor tersebut sama dengan amplitudo fungsi. Mana amplitudo? Amplitudo adalah yang ada di depannya sinus ataupun kosinus. Ini amplitudo. Ini amplitudo. Kemudian dan sudut yang dibentuk vektor dengan arah sumbu datar sama dengan fase. Mana yang kita sebut fase? Fase adalah ini. Oke, panjang vektor itu amplitudo, sudut yang dibentuk di situ adalah fasenya. Nah, sini kita gambar seperti ini. Nih, panjang vektor, fase atau sudut. Dimulai dari ini 0. Ketika ada yang lain, ya gambarnya sama. Amplitudonya adalah V2M, sudutnya adalah omega T plus V0. Mulai dari 0 ya, awalnya 0. Kemudian yang lain ketika kita geser ini awalannya kita ubah menjadi V0, sehingga dari yang 2 itu tadi kita geser menjadi seperti ini, dia akan bergeser searah jarum jam. Kita kurangin kan di situ, sehingga sudutnya seperti ini. Panjangnya tetap sama, sudutnya aja ya berubah. Oke, kemudian ketika tadi kita terapkan ke diagram fasor dalam rangkaian RC yang seri, gambarnya seperti apa? Ya, ini dari seperti ini, tidak terjadi perbedaan fase antara tegangan pada resistor dengan arus listrik I.
berarti fasenya sama. Kemudian berarti VR sama I sama ya, tapi di sini tegangan pada kapasitor VC tertinggal 90 derajat. Jadi yang kita patokkan ini ya, VR sama VC nya. Jadi VR kita tulis seperti itu mungkin, kemudian VC kita tulis seperti itu karena tertinggal 90 derajat, jadi minus ya. Sehingga bisa kita tuh gambarkan VR itu yang ke kanan, kemudian VC nya kemana? Kalau tadi di sana adalah plus ya, berlawanan arah jarum jam itu plus, berarti kalau berlawanan arah searah jarum jam dia minus, sehingga minusnya 90 derajat ke situ, sehingga akan ada resultan V yang warna biru itu. Nah, kita tuliskan V yang warna biru itu sebagai ini, VR kuadrat plus VC kuadrat. Ini penjumlahan vektor ya. Nah, dari sini ternyata V ini merupakan tegangan sesaat ketika kita ngukur ya dalam rangkaian RC ini. Nah, ini sini ada pengertian VR atau definisinya. VR adalah, ini hukum ohm biasa, tegangan pada resistor adalah I kalikan R, resistor, resistansi atau hambatan dalam satuan ohm. Dan VC tegangan pada kapasitor yang sama dengan I kalikan XC, dimana XC adalah reaktansi kapasitif. Ini hambatan semua, ini hukum ohm semua nih. Kemudian di sini akan ada kita sebut ya, ini tanda petik ya, hambatan total dalam rangkaian RC yang dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Yang kita sebut hambatan total itu adalah impedansi, ada namanya hambatan total sini. Namanya ini impedansi. Kita simulnya sama dengan Z yang sama dengan akar dari R kuadrat plus XC kuadrat. Nah, lalu ada yang kita sebut juga pergeseran sudut fase. Nah, dari gambar tersebut theta, dimana itu theta situ ya, itu sama dengan VC per VR. Nah, ini VC, di situ VR, atau kita tulis dalam bentuk yang lain XC per R. Ya, ini dari sini hubungannya, kenapa kita bisa tulis XC per R. Nih tadi ini kan I nya sama untuk rangkaian seri, sehingga VR kita bisa tulis sebagai R sebanding dengan R, VC bisa kita tulis sebanding dengan XC, jadi seperti itu. Lalu ada rangkaian RL secara seri. Ingat tadi kita pokok bahasanya adalah RLC, tadi RC udah kita bahas, RL selanjutnya. Nah, RL, dimana R adalah resistor, L nya adalah induktor yang mempunyai yang namanya induktansi diri yang satuannya Henry. Oke, dari gambar silakan dideskripsikan. Ini sudah saya tulis seperti ini. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri selalu sama. Ini baik di arus DC itu juga sama, hukum ohm dasarnya. Kemudian arus listrik I itu terlambat 90 derajat terhadap tegangan pada induktor VL. Mana yang VL? VL di sini adalah yang ini ungu, I-nya yang merah. Nih, I mulai dari tengah, terus VL-nya menyentuh garis tengah tuh belakangan. Tapi kalau di sini kalimatnya arus listrik I terlambat 90 derajat terhadap tegangan induktor. Berarti di sini tegangan induktornya. Nah, kita lanjutkan di sini. Pasti di tengahnya udah duluan ternyata. Mungkin kalimatnya seperti itu. Oke ya. Si VL-nya udah duluan menyentuh di tengah di bagian ini belakang sini. Kemudian tidak terjadi perbedaan fase antara tegangan pada resistor VR berarti yang ini hijau dengan arus listrik I. Ya, tidak ada perbedaan fase. Itu dari garis tengah mulainya sama dia. Kemudian tegangan pada induktor VL mendahului, ya tadi benar ya, mendahului. VL-nya mendahului di sini, tapi I-nya belakangan.
di semakin ke kanan itu semakin terlambat ya. Oke, maksudnya seperti itu dari ini deskripsi, sehingga bisa kita tulis VR-nya sama dengan seperti itu, VR-nya seperti itu, lalu kita gambar. Jadi seperti ini, VR sama dengan VR kanan, VL-nya ke atas, ada resultan seperti itu, ada VR kuadrat plus VL kuadrat. VR-nya ini IR, VL sama dengan I kali XL, dimana XL adalah omega dikalikan L nih, yang saya tulis ya. Nah, ada hambatan totalnya tadi, kalau tadi untuk kapasitor. Nah, di sini sekarang untuk induktor, R sama induktor, hambatan sama induktor ya, jadi tinggal nambah saja. Bentuknya hampir mirip. Nah, ininya juga hampir mirip, tinggal ganti VC nya menjadi VL, XC sama ganti XL. Nah, sekarang kita gabung. RC sudah, apa namanya, RL sudah. Untuk bagian L sama C nya sendiri tidak kita bahas di sini. Kita langsung ke rangkaian RLC yang digabung. Nah, bentuknya seperti ini ya, RLC, resistor, induktor, kapasitor. Ini hambatan, ini induktor, ini kapasitor. Nah, di hambatan kita udah punya R itu sendiri ya, yang satuannya ohm. Kalau di induktor kita sebut XL hambatannya, kemudian kapasitor itu kita sebut XC. Ini perumusannya apa? Di omega L, ini 1/omega C. Kemudian L di sini apa namanya? L itu adalah namanya induktansi diri. Sedangkan C kapasitansi. Nah, oke. Lalu diagram fase rangkaian RLC nya kita gambar. Nah, VR ke kanan, tadi di slide sebelumnya VC nya ke bawah, VL nya ke atas, sehingga kita peroleh V saatnya sama dengan akar dari VR kuadrat plus VL kurang VC dikuadratkan. Sehingga di sini akan ada tegangan totalnya V yang kita sebut nih, V sama dengan I kali Z. Ini untuk tegangan masing-masing rangkaian, masing-masing komponen. Nah, Z hukum ohm juga ini ya, dimana Z adalah impedansi tadi, sehingga impedansinya ngikuti ini R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Ini pun juga sama untuk beda fasenya. Ini di sini menjadi XL min XC atau VL min VC, bawahnya tetap VR atau R. Oke. Nah, di sini ada beberapa sifat rangkaian RLC ketika kita bahasnya begini nih, XL lebih besar dari XC ataupun XL kurang dari XC. Nah, ketika XL lebih besar dari XC, ya ngikutin sifat rangkaian yang lebih besar. Kalau ini lebih besarnya adalah XL, berarti rangkaian bersifat induktor, seperti induktor. Atau kita sebut juga induktif ya. Nah, ini silahkan Anda baca, tegangan mendahului arus dengan beda sudut seperti itu. Kemudian ketika XL nya itu lebih kecil, berarti ikutin yang lebih besar, yaitu XC. Berarti kalau X nya lebih besar, maka rangkaian bersifat seperti kapasitor atau kita sebut kapasitif. Nah, yang unik ketika XL sama dengan XC. Nah, ini kenapa kok kita bahasnya yang ini? Nah, kita lihat dari Z nya. Z yang sama dengan apa tadi? R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, ketika XL sama dengan XC, ini kan sama nih. Berarti bagian ini nilainya berapa? Ini kita kurangkan aja XL min XL. Nah, samakan hasilnya adalah 0. Sehingga 0 ini sama dengan apa? Akar dari R kuadrat. Ini sama dengan R.
Ini Z sama dengan R, ini Z sama dengan R. Nah, di sini terjadi resonansi. Yang besarnya frekuensi resonansi, nah besarnya seperti itu. Ini kita sama dengan saja ini memperoleh itu. Ini salah rumus, salah tulis ini ya. Ini kali ini. Nah, di sini omega L, di sini seper omega C. Nah, saya coret-coret di bawah. Omeganya kita satukan jadi omega kuadrat sama dengan seper LC. L-nya pindah ke ruas kanan ya. Kemudian omega itu pengertiannya adalah ini 2πf, sehingga jadi 2πf kuadrat yang sama dengan seper LC. Ini jadi berapa ini? 4π kuadrat F kuadrat sama dengan seper LC. Kita tulis lagi, F kuadrat sama dengan 1/4π kuadrat 1/LC. Nah, kemudian kita akarkan. Akar dari 1/4π kuadrat 1/LC yang sama dengan ini kita akarkan jadi 1/2π, yang ini kita akarkan jadi 1/LC, atau boleh ditulis ini penulisannya yang lain 1/2π kali 1 akar LC. Ini boleh nih akar 1 seperti itu. Bentuknya kali ya. Nah, kemudian ada yang kita sebut faktor daya P, watt ya satuannya. Sini perumusannya adalah Vmax kali Imax kita bagi 2 dikalikan dengan cosinus theta, dimana cosinus theta itu sama dengan R/Z. Nah, apa itu P? P menyatakan daya sesaat pada sebuah rangkaian RLC seri, dan cos theta itu menyatakan faktor daya. Ketika kita sebut faktor daya berarti kita mencari ininya saja nih, cos theta. Tapi kalau kita ngomongin berbicara daya total ya P-nya. Oke, kita ke contoh soal. Ada sebuah rangkaian RLC di mana nilainya R 400 ohm, L-nya 0,5 Henry indukansi diri ya. C kapasitansi 5 mikrofarad. Yang kemudian dihubungkan dengan tegangan V sama dengan 100 sin 1000 T. Kemudian yang ditanyakan adalah daya, berarti P ya, bukan faktor daya. Nah, kita tulis yang diketahui di sini, diketahui V seperti itu, R seperti itu, RLC-nya seperti itu. Nah, untuk menjawab P, di sini kan perumusan P sama dengan Vm kalikan Im per 2 dikalikan cosinus theta. Kemudian kita ingat lagi cosinus theta tadi adalah R/Z. Nah, dari sini yang sudah ada adalah nilai R, sudah ada. Ini nilai R. Kemudian Z belum ada, Vm sudah ada. Gimana itu nilai Vm? Vm adalah ini. Dari persamaan umum, V sama dengan Vm sin omega T. Ini kan tadi. Ini P sama dengan 100 sin 1000 T. Ini adalah Vm sin omega T. Vm-nya adalah Vmax-nya adalah 100, omeganya adalah 1000. Nah, begitu makanya di sini M 1000, omeganya 1000. Ya, M 100, omega 1000. Oke, Vm ketahuan. Ternyata yang belum ketahuan mana lagi? Yang belum ketahuan di sini adalah berarti yang Z sama IM. Ya kan? IM di sini berarti kita cari Vm per Z. Oh, Z-nya belum kita cari. Jadi tujuan utama kita mencari Z-nya dahulu. Ternyata Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Berarti sebelum kita mencari XL Z, kita cari ini XL sama XC. Kita cari XL-nya sama dengan omega kali L. Tuh, omega sudah kan tadi 1000 kali L, L-nya ini ketahuan 0,5 Henry. Kemudian XC seper omega C, seper ya, omeganya 1000 dikalikan C 5 mikrofarad, mikro artinya 5 kali 10⁻⁻⁶. Nah, ini 10⁻⁻⁶ yang pindah ke atas, ini jadi
5.000, 5 kali 1.000 kita bagi, bingung tiba-tiba jadi 200 ya, jabarkan aja 10.000 1 juta ya, betul, dibagi 5.000 coba nolnya 3 dibagi 5 tuh 200. Nah kemudian kita ukur hitung Z nya. Z adalah R kuadrat, R kuadratnya nih 400 kuadrat ditambah XL nya berarti XL nya 500, XC nya adalah 200, kita kurangkan ini jadi 300 ya, akar dari 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat. Nah kalau saya langsung menggunakan triple Pythagoras di sini pada 3 4 triple pitnya adalah 500 ohm. Nah ini kalau panjang seperti ini boleh, nggak masalah, sehingga Z nya 500 ohm. Nah kita cari untuk menghitung daya tadi IM nya belum ketahuan, kita hitung IM dulu di sini, Imax. Jadi VM per Z dari perumusan utamanya adalah VM sama dengan IM kalikan Z, kita balik di situ, IM sama dengan apa tuh, PM per Z. Jadi seperti itu, PM nya adalah 100 dibagi Z nya 500, 1/5 atau 0,2, boleh Anda jawab 1/5 pun boleh, 1/5 ampere. Kemudian faktor daya cos theta R per Z, R nya 400, Z nya 500, 0,8 tinggal kita masukkan. VM nya sudah ada 100, IM nya 0,2 per 2 kalikan 0,8 ya, kosinus tetanya saja ya, paling ini ya yang kita ini nih cos theta sini, ini berapa jadinya ya, 0, jadi 8 watt. Nah ini kan 0,1 ya, ini 10 ya, betul 8 watt. Nah di sini udah ada soal latihan, silakan dicoba. Terima kasih. Nah mungkin sampai sini dulu video pembelajarannya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.